kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nanti-nantikan siapa aja yang mulia menghormati. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pengajian pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan dan pemaparan program sekolah, acara yang keempat adalah inti, kelima lain-lain, dan keenam pendukung. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Gulam. Beliau adalah salah satu guru tahfidz di SD Muhammadiyah Tegalrejo. Kepadanya kami persilakan. Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب
bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ulam yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada pagi ini. Semoga dengan membacaan ayat suci Al-Quran menambah keimanan kita dan pengajian pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ketiga adalah sambutan dan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ketua Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Tegalrejo. Kepada beliau yang terhormat Bapak Hadi Nuryanto, SAD SPG MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'i ni'mah wa hadana ila dinil qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Dr. Andes Haji Aristofirin MSI. Beliau Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan tausiah pada kita semuanya. Dan juga yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Muhammadiyah Tegalrejo. Dan tentu tak lupa pada rekan-rekan guru karyawan SD Muhammadiyah Tegalrejo yang saya hormati, dan juga tidak lupa anak-anak yang menyertai dan beberapa yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa bertemu di forum yang sangat mulia ini, forum silaturahmi tatap muka, tak tambahin tatap muka. Karena alhamdulillah di tahun kemarin ada silaturahmi pengajian guru karyawan dan wali murid berjalan 7-8 kali melalui daring, yang hadir separuhnya dari ini saja separuh dari jumlah siswa itu ya. Ini menjadi forum silaturahmi kita yang pertama di tahun baru 1444 Hijriah, dan yang pertama di tahun ajaran 2022-2023, dan yang pertama tatap muka. Jadi yang pertama ya. Di kesempatan silaturahmi yang pertama ini tentu ya nanti kita perkuat, kita evaluasi. Ini adalah kegiatan kita bersama, dan juga ini merupakan forum insya Allah thalabul ilmi. Pencerahan di pagi hari ini akan disampaikan Ustaz Dr. Andes Haji Aristofirin MSI, dan juga ini menjadi forum komunikasi, informasi, yang nanti sekilas akan saya sampaikan beberapa informasi terkait kedinasan dari sekolah. Dan tentu ini juga menjadi forum siraman rohani. Kalau di dus di kota ini santapan jasmani, tentu yang hadir ini masih menyatunya jasmani dan rohani. Hampir semua orang peka terhadap kebutuhan jasmaninya, tapi tidak setiap orang peka terhadap kebutuhan rohaninya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu di pagi hari ini
betul-betul luar biasa berusaha mengasah dan juga memenuhi kebutuhan rohaninya dengan nanti menyimak firman Allah sabda Rasulullah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Dan ini insya Allah juga menjadi forum jihad fi sabilillah. Man kharaja fi thalabul ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji. Bapak Ibu, perkenalkan saya Hedi Nuryanto. Baru perkenalan karena ketemu ada yang baru sekali ya. Saya sebenarnya sudah masuk tahun kedua ini diberi amanah, mengingat kemarin tidak bisa mengundang secara langsung, dan ini barangkali pertemuan resmi di tahun pelajaran 2022-2023 yang perdana, dan mungkin ada Bapak Ibu yang belum pernah melihat secara langsung ya. Alhamdulillah Bapak Ibu bersama memenuhi undangan. Jadi saya diberi amanah oleh majelis dan juga PDM di sini per 1 Januari 2021. Jadi sudah masuk 1,5 tahun mungkin ya. Bapak Ibu, ini alhamdulillah perlu kita syukuri sudah masuk minggu keempat, kelima besok kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak kita di tahun 2022-2023. Beberapa kegiatan sudah berjalan, meskipun nanti ya perlu kita kuatkan terus. Dan untuk kegiatan-kegiatan secara global ini di kalender kegiatan sekolah ini sudah nanti bisa dicermati. Paling tidak kegiatan seperti pagi hari ini kegiatan milik kita bersama, nanti ya untuk tadi komunikasi silaturahmi ini kami mohon nanti diagendakan. Yang kalender ada warnanya hijau muda ini kegiatan pengajian insya Allah di semester 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kali, mudah-mudahan bisa berjalan. Di semester 2 ada 3 kali, jadi kurang lebih 5 dan 3 kurang lebih 8 kali. Itu yang sifatnya umum kelas 1 sampai kelas 6. Nah tentu sekian banyak kegiatan yang ada di sini, kami mohon dukungan sinerginya antara sekolah dan orang tua. Maka di bulan Agustus ini kami mohon nanti bisa memenuhi undangan sekolah. Kami mengundang khusus per kelas. Agendanya kami undang itu Bapak Ibu biar berkenalan dengan wali kelas. Ya nyuwun sewu ya, mungkin putra putrinya didampingi nanti setahun ke depan. Belas orang kenal wali kelasnya ini kan untuk bersinergi, saling mungkin nanti mendukung kan ya tentu kurang. Maka kami mohon nanti disisihkan waktu, kami mengundang yang nanti tentu kelas 6 saya prioritaskan, yang ini persiapan ASPD. Kalau kelas 6 kan waktunya paling 6 atau 7 bulan. Terus kelas 5 ini nanti juga kami segerakan, karena kelas 5 ini nanti ada ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Meskipun acak, tapi semuanya nanti tetap mengetahui. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu yang di luar suaranya bisa dengar enggak? Oke, saya khawatir soalnya tidak bunyi, saya teriak-teriak, ternyata hanya bagiannya adalah. Terus setelah kelas 5 nanti kelas 4. Kelas 4, kelas 1 ini tentu program baru. Jadi kurikulum Merdeka kita sudah berusaha mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Maka di kurikulum baru ini masa peralihan, masa nanti penguatan, dan tentu butuh dukungan semuanya. Kalau kemarin itu disampaikan dari dinas, penerapan kurikulum ini dinas tidak ada diklat mengundang guru,
kepala sekolah, tetapi diklatnya mandiri. Jadi nyimak video kayak sekolah TV, nanti ada post testnya juga. Nah ini tentu nanti ya berangkat dari semuanya belajar. Kepala sekolah termasuk pengawasnya juga mengambil, harus belajar, gurunya juga, dan tentu nanti orang tua juga menyesuaikan. Nah ini hal yang baru tentu harus kita ikuti. Maka nanti kelas 4, kelas 1 saya undang juga, yang tidak ketinggalan tentu kelas 3, kelas 2 itu ya, semuanya diundang. Maka nanti akan saya agendakan biar lebih efektif pemaparan beberapa program. Tentu ini hal yang penting yang harus kita lakukan. Sekolah membuat kegiatan program sebagus apapun, kalau Bapak Ibu tidak mengetahui, tidak mendukung, nanti juga tentu keberhasilannya akan kurang gitu ya. Jadi nanti ada agenda perkenalan dan pemaparan program secara khusus, karena program kelas 6 beda nanti dengan kelas 5, kelas 4 dan kelas-kelas sebelumnya. Dan tentu nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan yang kemarin saya instruksikan, pokoknya guru di masa awal kemarin, jadi pengenalan lingkungan sekolah, itu ada komunikasi dengan siswa untuk kontrak belajar. Yang ini tentu juga nanti Bapak Ibu guru akan mensosialisasikan ke Bapak Ibu orang tua. Kalaulah nanti ada komunikasi yang kaitannya nanti untuk pembenahan putra putrinya, itu nanti ada langkah bersama. Nyuwun sewu Bapak Ibu, ini saya sedikit mengupas secara global saja. Ini ada kasus yang masih ramai ini. Banyak analisa, ternyata pola asuh di keluarga itu juga tidak disiapkan. Nyuwun sewu, di keluarga itu anak tidak pernah istilahnya orang tua itu tidak pernah merintah, nyuruh, atau ada aturan untuk kebaikan putranya di keluarganya, tidak pernah. Ketika masuk komunitas yang di situ ada aturan, itu kaget. Wah, aku kurang nyaman di sini dan lain sebagainya. Nah ini kan tentu tidak kesalahan di instansi di komunitas itu, tetapi memang harus sejalan. Keluarga juga harus tahu seperti apa, dan ini sudah ada hal yang wajar itu ya, yang wajar. Kalau dalam pepatah dulu, di mana bumi dimijak, itu kan bukan ditanya. Ya, di situ langit dijunjung ya. Artinya kan begitu masuk di situ ya nanti menyesuaikan aturan. Yang ini yang harus diketahui untuk kebaikan semuanya. Maka kasus yang di koran sekarang ini kan sebenarnya banyak menganalisa ya. Analisa ada kasus apa kira-kira? Itu kan sebenarnya mau mengatur untuk kebaikan semuanya ya. Tidak mau maksa, tidak memerintah. Ternyata tidak ada unsur-unsur paksaan, hanya anaknya yang tidak nyaman, orang tuanya menyambut ketidaknyamanan itu malah tidak dikomunikasikan, tapi dikomunikasikan dengan pihak lain, yang ini berkepanjangan. Maka Bapak Ibu, saya sering menyampaikan, terutama juga di komunitas anak-anak SD, TK, kalau SMP mungkin sudah agak beda ya. Ini hal yang penting yang nanti tentu akan diperkuat di masing-masing kelas. Bapak Ibu, yang kondisi putra putri kita, saya juga punya anak yang sekolah gitu ya. Nanti ada satu kemungkinan di antara 4 hal itu ya. Ini bahasa sederhana tapi penting. Kemungkinan pertama, anak-anak kita itu di rumah itu sangat baik, di sekolah juga baik, itu mungkin dan biasa gitu ya, dan itu tidak memunculkan masalah. Jadi di rumahnya baik, di sekolah baik, itu hal yang landai biasa. Kemungkinan kedua, di rumah kurang baik, ya bahasa saya kurang baik itu yang mungkin disuruh bapak ibu malas dan lain sebagainya. Tetapi di sekolah sangat baik, itu sangat mungkin. Jadi di sekolah itu suka menolong temannya, disuruh gurunya sangat siap gitu ya, sangat mungkin. Jadi di rumah baik, di sekolah baik sangat mungkin, di rumah tidak baik, di sekolah baik sangat mungkin. Nah yang ketiga
Yang ini sering kira nyuwun sewu. Ini saya sampaikan. Maka pentingnya komunikasi di sini. Di rumah itu baik, dalam tanda petik ya baik ya. Di sekolah tidak baik. Ternyata setelah dianalisa di rumah itu yang ada hanya bapak, ibu, simbah. Saya ini sering kasus seperti itu. Di rumah itu ada hanya bapak, ibu, simbah. Artinya apa? Yang sebayanya tidak ada. Ketika di rumah baik, di sekolah itu ternyata nyuwun sewu. Karena teman sebayanya banyak, itu prakteknya yang biasa dilakukan ibunya. Nyuwun sewu. Bahkan mungkin jadi temannya tidak nyaman. Jadi mungkin bahasanya kira usir temennya gitu ya. Jadi ada yang tipenya usir, itu ketika disampaikan ke orang tuanya tidak terima. Tidak mungkin anak saya baik di rumah gitu. Cuma ternyata setelah diteliti hanya ada bapaknya, ibunya, simbahnya. Kalau mungkin mau musiri bapak ibunya tidak berani, ketika di sekolah itu teman sebayanya ternyata sangat berani. Atau sebaliknya, ketika di rumah suasananya itu bergaulnya dengan orang-orang yang dewasa, dengan teman sebayanya itu tidak siap. Jadi temannya itu sering kelompok, ayo bareng, itu tidak nyaman, itu bisa jadi. Maka inilah yang nanti perlu komunikasi, dan kemungkinan keempat itu di rumah kurang baik, di sekolah juga kurang baik. Nah ini kan tentu kondisi anak-anak kita seperti apa, itu pentingnya nanti komunikasi selama 1 tahun ke depan. Perlu nanti berkenalan dengan bapak ibu wali kelasnya, dan nanti juga program-program akan ya bersama-sama. Yang berikutnya bapak ibu, ini KBM sudah berjalan normal, dan perlu saya sampaikan di sekolah ini ada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Ada dokter jaga seminggu 2 kali. Meskipun saya sosialisasikan, mudah-mudahan tidak ada yang dokter. Artinya apa? Sehat semua. Mintanya kan seperti itu ya. Jadi tiap Selasa dan Kamis, ya kalau memang waktu jaganya hanya 1 jam, kecuali kalau ada sekian anak ngantri, itu sesuai nanti sekian anak yang meriksa itu sampai habis gitu ya. Nah di samping itu insya Allah nanti pertengahan bulan ini akan kami bagikan kartu dana sehat Muhammadiyah, kartu DSM. Semua siswa sudah saya daftarkan. Nah itu nanti bisa untuk kalau terpaksanya sakit berobat, bisa ke PKU atau AMC. PKU seluruhnya itu bisa memakai kartu itu. Fasilitasnya itu kan pendaftaran gratis, ada subsidi obat, kalau rawat inap itu juga ada subsidi pengobatannya. Ya kalau nyuwun sewu, meskipun punya kartu, kalau bisa jangan dipakai. Tapi kalau dipakai itu ya alhamdulillah sangat membantu. Kalau di dokter spesialis itu pendaftaran itu kalau tidak salah sekarang 25, belum obatnya gitu ya. Nah padahal di SM itu bayarnya 1 tahun itu hanya 50, 1 tahun ya. Nah misalnya berobat ke spesialis 3 kali itu aja sebenarnya sudah untung gitu ya. Tapi kan tidak pengen gitu ya. Nah ini nanti insya Allah kalau di sini tidak bisa menangani dokternya, bisa dirujuk ke PKU atau AMC, ini spesialis gigi, mata, kulit, sama umum itu ada. Dan itu kalau malam kayaknya sampai jam 20 atau mungkin sampai habis hasilnya itu ya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, ini di sekolah karena KBM ini sudah berjalan, sekolah memfasilitasi bagi Bapak Ibu orang tua yang kesulitan untuk membawakan bekal. Jadi sekolah kan memfasilitasi ada catering yang memang dikelola dari sekolah. Insya Allah kemarin sudah diedarkan termasuk menunya. Saya berusaha menu dalam putaran 2 mingguan itu variasi. Jangan nasi telur terus itu ya, nanti baru keluar telur, anak-anak keluar telur. Insya Allah kan nanti bervariasi ya, soal telur, tahu, tempe, mungkin
daging unta tidak ada ya. Daging ayam itu mungkin ada, kalau sapi kebul saya tidak tahu ya. Yang jelas kan saya kemarin menyampaikan ke teman-teman yang mengelola BUMS ini, ya harus ada variannya. Kalau ketemu foto itu bisa ya 2 minggu sekali. Ini gudeg, ketemu gudeg merah, mungkin itu seperti itu biar nanti tidak bosan gitu ya. Nah ini insya Allah sangat terjangkau. Jadi apa? Sekali makan kalau tidak salah 9.000. Berapa kan? Wah tak kendali. Oh ya betul 8 atau 9? 8. Oke, 8. 8 kalau sebulan penuh 20 kali berarti kali itu 8 kali 20. Kalau 2 mingguan berarti ya 80 ya 80. Jadi insya Allah berusaha nanti varian ada variasi. Yang berikutnya ini juga masih penataan Bapak Ibu, harapannya nanti anak-anak yang tidak bawa bekal ada snack. Ini kan sebenarnya setelah mau memfasilitasi catering yang sehat, jadi bebas pewarna dan bebas pengawet. Ini proses yang harapannya nanti tidak keluar tapi cukup di dalam itu ya, cukup di dalam. Dan nanti akan saya undangkan BPOM yang itu memberikan penyuluhan ke anak-anak pentingnya memperhatikan makan yang bebas dari pewarna dan pengawet, biar anak-anak nanti ada filternya kalau beli itu ya hati-hati ya. Yang berikutnya ini kaitan karakter yang ke arah anak-anak biar hemat. Ini sekolah sudah kerjasama dengan BDW Syariah Bank Derajat Warga untuk menabung. Nah, monggo untuk menabungnya sudah berjalan. Ini dibuka tiap hari Senin dan Kamis, Senin dan Kamis. Monggo ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini kerjasama dengan BDW Syariah. Yang terakhir Bapak Ibu, ini nanti ada program juga anak-anak gemar beramal. Ini nanti mungkin akan disampaikan dari Lazis itu koin surga. Koin surga ini kemanfaatannya untuk sosial, untuk keagamaan. Jadi nanti anak-anak akan dibekali satu kaleng, nanti dibawa pulang. Monggo nanti 100 rupiah atau 500 itu tiap 3 bulan sekali dibawa, nanti akan dibuka, diumumkan termasuk penggunaannya untuk apa. Banyak sekali yang ternyata di sini untuk support amal jariahnya, baik untuk kebutuhan internal wali murid yang lain maupun untuk kebutuhan yang sifatnya nanti operasional untuk keagamaan. Nanti akan disosialisasikan lebih lengkap, lebih detail insya Allah di masing-masing kelas. Mungkin itu Bapak Ibu sementara, jadi ini secara global. Dan ini perlu saya presensi dulu. Nah, ibu-ibu melihat bapak-bapak gimana? Nah, bapak-bapak melihat ibu gimana? Ini satu deret ya, ternyata bapak-bapak. Ini ya mungkin saya maklum. Bapak Ibu, jumlah siswa di sini sekarang ini 306. Ini kemarin yang menyanggupkan hadir ini 171. Kelas 1A mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang menyanggupkan 22. Alhamdulillah, ini juara kedua yang hadir. Tepuk tangan untuk kelas 1A. Nah, ini 22 yang menyanggupkan hadir, mudah-mudahan lebih dari itu ya. Kelas 1B 17, kelas 1B mana? 1, 2, 17 oke, enggak. Tidak keseluruhan. Kelas 2A
Ini tidak ada 15, yang menunjukkan 15 itu. Yang ngatur hanya 3 ya. Kelas 2A, putih. 2A dulu. 1, 2. Oh di luar, ya alhamdulillah. Besok masuk gini. Kelas 2B. Ya alhamdulillah ada yang makili di depan. Langsung macam betul ya, matur Pak. Nah ini yang luar biasa. Kelas 3A. Oke, yang tenang. Ini matur nuwun, kelas 3A ini luar biasa, pemecah rekor 24. Kuningan khusus suara bagus itu kelasnya dikasih hadiah yang banyak ya. Kelas 3B, karena ini perdana saya presensi. Kok cuma 2-3? Mungkin memang yang menyanggupan di bawah 10 ya, saya prihatin. Kelas 4A. 1, 2, 3, 4. Nah, memang yang kelas 4A ini juga sedikit ya. Yang menyanggupan di bawah 7 ya. Lah ini nanti, ini karena perdana nanti jadi berbuat besar ya. Ini kepentingan bersama ya. Kelas berapa berarti? 4B. 4B. Oke, kata nuwun. Nah, besok di dalam biar kelihatan dapat hadiah duluan. Kelas 4C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan kesanggupannya 6. Kelas 5A. Ini 1, 2, 3. Ini matur nuwun, banyak banget ternyata. Bulan aku kemarin. Kelas 5A itu yang menyanggupan 8. Kelas 5B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang menyanggupan 10, yang datang 7. Kelas 6, nah ini kelas 6 besok wajib. Ya, nanti 7 bulan di sini diundang 7 kali, datangnya ini sekali aja telat. Dan kelas 6 pokoknya ini karena penting ya, nanti banyak hal yang harus saya sampaikan secara umum maupun khusus nanti ya. Kelas 6A ini mudah-mudahan sesuai kesampaian 9. Kelas 6B. Nanti lumayan. Ini 15 hanya bukan. Bapak Ibu, kami mohon besok pertemuan itu selain perkenalan membentuk kepengurusan orang tua di kelasnya masing-masing, hingga nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipecahkan itu ada yang mengorganisir gitu ya. Ya paling tidak ketua, sekretaris, bendahara, dan mungkin seksi-seksi yang dibutuhkan. Ini sangat penting. Termasuk pengajian ini pengajian milik kita bersama. Harapannya nanti sekolah mensupport, tetapi pelaksananya dari pengurus wali murid. Ya, misalnya besok kiranya kelas berapa sama kelas berapa, ini harapannya nanti bisa semarak itu ya. Nah ini nyun sewu perdana rada telat mulai, insya Allah nanti akhirnya tepat mudah-mudahan. Kalau bisa pagi biar nanti yang punya acara siang itu tidak terganggu. Kalau undangannya jam 6 sampai jam 8. Nah nanti kalau dipandang kesiangan ya jam 5 sampai jam 7 gitu ya. Nah hari-hari nanti kami mau masukkan, memang kan ada 2 space hari. Kalau bisa nanti ya mau pilih 3 bisa. Hari yang nanti kalau bisa itu Sabtu pagi atau Ahad pagi, atau Jumat siang atau sore itu ya, 3 hari itu mungkin bisa kita pilih. Kalau ya Pak biar maksimal Sabtu pagi ya nanti tetap Sabtu, Pak biar maksimal Ahad pagi saja, nanti mungkin bisa kita evaluasi, kita ubah gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu beberapa hal
yang ini sebagai pengajian perdana. Bapak Ibu tahu yel-yelnya SD Muhammadiyah Tegarrejo betul? Tahu? Nah ini ya biar tahu. Kalau saya matur SD Muhammadiyah Tegarrejo nanti tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi, terus yes, betul ya. Biar semangat anak-anak sudah terbiasakan seperti itu. Wah, ibu-ibunya nanti juga pulang dari sini teriak SD Muhammadiyah Tegarrejo, langsung ukuran itu. Dicoba ke SD Muhammadiyah Tegarrejo. Baru separuh bapak-bapak itu angkat banget ya. Sekali lagi, yang semangat SD Muhammadiyah Tegarrejo, tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi. Mantul nuwun, ini pemanasan nanti dipanasi kalau ustaznya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji dan Pak Satya sebagai MC yang sudah memberikan sambutan dan pemaparan informasi dinas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti. Sebelum Ustaz menyampaikan tausiahnya, saya mau ngecek konsentrasi yang muda dulu ya, karena alhamdulillah panitia sudah menyediakan 5 door prize bagi ayah bunda yang bertanya dan yang beruntung. Kalau saya bilang tepuk 1, tolong dibantu ya bunda ya. Tepuk 1, 1, 2, 3, 1, sampai. Berarti belum konsentrasi, bilangnya. Tepuk 1, 2, 1, sampai. Di belakang masih ya. Baik ayah bunda yang kami hormati, langsung saja. Acara selanjutnya adalah acara inti pengajian pada pagi hari ini mengandung tema dengan semangat Muharram, mari kita bentuk generasi gemilang Islami dan Mandiri yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Anis Badrin MSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Bapak Haji Muryanto Bapak Haji Madin, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid atau wali murid SD Muhammadiyah Tegarrejo, juga yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SD Muhammadiyah Tegarrejo dan semua hadirin, termasuk juga anak-anak kita yang sangat saya banggakan dan kita cintai juga. Alhamdulillah,
Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga dengan rahmat yang diberikan oleh Allah maka niat-niat baik kita ini dapat terlaksana, termasuk niatan kita untuk ngaji bareng di SD Muhammadiyah Tegalrejo ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita amalkan benar-benar diterima oleh Allah SWT sebagai bekal kita menghadap Allah kelak. Sesungguhnya rumah aslinya Nabi Adam itu surga. Karena satu kesalahan Nabi Adam dihukum, kena sanksi, ditempatkan di dunia. Jadi dunia ini bagi Nabi Adam apa? Hukuman. Atau rumahnya di surga. Aku kan beranak turun, anak-anak turunnya kok dulu seneng neng gunung, seneng dihukum. Terus kembali ke akhirat menghadap Allah, harapannya ya kembali ke rumah semula, yaitu surga. Ojo nanti ke biasuk neng neraka. Jadi apa yang kita lakukan selama ini mudah-mudahan menjadi bekal kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh anggota keluarganya, para sahabatnya, dan juga para penerus risalahnya sampai nanti di yaumul kiamat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ditetapkan oleh Allah dan diberikan hati yang tetap untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kejadian lagi masih ingat? Ya. Baik, kita beri semangat lagi. SD Muhammadiyah Tegalrejo tetap semangat, pasti hebat, pasti berprestasi. Yes, mantap. Di beberapa pengajian memang yang hadir biasanya ibu-ibu, bapak-bapak sedikit dimanapun kebanyakan itu, kecuali Jumatan. Nah, maka ibu-ibu punya kewajiban juga nanti menyampaikan dakwah juga kepada para suami gitu. Kalau dulu di zaman Rasulullah yang datang itu suami-suami setelah pulang dari pengajian Rasulullah, kemudian pulang ke rumah memberikan pengajian ke ibu-ibunya, ke anak-anaknya. Nah kalau ini nanti ibu memberi pengajian ke bapak-bapaknya gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah memasuki di bulan Muharram tahun baru 1443 Hijriah, dan ini momen Hijriah ini sangat penting, sehingga oleh Umar bin Khattab pada saat itu, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan penanggalan Islam itu dengan menggunakan Hijriah. Karena Hijriah itu sangat penting dan itu merupakan satu momen bagaimana ada perubahan-perubahan di mana Rasulullah pada saat sebelum Hijriah itu berada di Mekah sudah tidak memungkinkan untuk beribadah dan berdakwah dengan nyaman dan kondisi yang kurang kondusif, maka Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah sehingga di sana beribadah lebih nyaman, suasananya lebih kondusif, maka dilakukan hijrah makami, hijrah tempat. Jadi hijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk mempertahankan dan untuk mempertahankan akidah tauhid, akidullah, kemudian mengembangkan dakwah lebih berkuasa, dan akhirnya pada saatnya kembali ke Mekah terjadilah waktu Mekah. Maka ini momen yang sangat bagus. Kemudian akhirnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, maka momen hijriah ini dijadikan penanggalan. Sekarang tanggal berapa? 6 Agustus. Muharramnya tanggal iya, kita umat Islam perlu ya untuk mengetahui ini. Sekarang tanggal 7 ya, 7 Muharram. Lahirnya tanggal berapa? Gak ada yang tahu tahunnya kapan. Tanggal kelahiran kita menurut tahun hijrah itu tanggal berapa? Tahun berapa hijriah? Dan itu penting karena Rasulullah menyampaikan umur
umatku itu bena siftin wasabaina, antara 60-an sampai 70-an, sedikit yang dari itu, lebih dari itu sedikit. Maka kita sekitar itu, dan itu usia itu tentu di tahunnya itu menggunakan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Jika usia kita sekarang berapa menurut tahun Hijriah, ya sudah siap-siap ya sudah memasuki 60-an, tapi nampaknya ini masih muda-muda ya, karena anak-anaknya masih SD. Yang 60-an itu biasanya anaknya sudah kuliah juga, yang paling kecil itu sudah kuliah. Kalau ini kan mungkin yang besar-besar sudah kuliah, tapi masih ada yang masih SD seperti Pak Eko itu. Yang nomor 1, 2 itu sudah dewasa semua, ternyata masih punya yang SD. Alhamdulillah masih bisa mengelola anak yang masih kecil pendidikan. Dan kalau Rasulullah sendiri lahir tahun berapa? Meninggal tahun berapa Hijriah? Tahun 11 Hijriah. Sehingga sampai saat ini di alam barzakh Rasulullah sudah mencapai berapa? 1433 tahun. Lebih lama ya kehidupan di alam barzakh. Rasulullah itu di dunia hanya 63 tahun, tetapi di alam barzakh sampai 1433 sampai sekarang. Kalau sampai kiamat, wallahu a'lam, lebih lama lagi. Kita pun demikian, hidup kita di dunia itu sekitar 60-an ke 70-an tahun, tapi di akhirat nanti lebih lama lagi menuju sampai kiamat. Maka bagaimana kehidupan kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, agar supaya nanti di kehidupan berikutnya yang jauh lebih lama itu menjadi penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, momen Hijriah yang seperti ini, maka marilah kita ikuti semangat hijrahnya Rasulullah dan para sahabat untuk memperoleh kebaikan dengan berpindah ke tempat lain dari Mekah ke Madinah untuk memperoleh kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita di Indonesia ini kita beribadah sudah nyaman, ya, tidak ada berdakwah juga enak. Kita masuk ke SD Muhammadiyah Tegalrejo, tidak ada yang ngancam dari luar, ya, bahkan di sini disungguh. Maka silakan kalau sudah disungguh bisa dirahami. Monggo yang belum makan minum silakan makan minum. Pengajian sekarang nyaman, maka kita tidak perlu berhijrah ke tempat lain. Ada orang-orang yang sudah nyaman di Indonesia berhijrah ke tempat lain, malah di sana mayoritas non muslim. Sebenarnya nggak pas ya. Tapi dalam rangka mencari pendidikan ya bisa saja, tapi itu harus hati-hati, jangan sampai meninggalkan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita di Indonesia ini, termasuk kekuatan akidah. Kalau pergi ke tempat lain yang di sana justru banyak memberikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam, maka kekuatan itu harus diperkuat. Maka sekarang bagaimana kita berhijrah dari hal-hal yang secara maknawi, bukan tempat yang bukan maknawi tapi maknawi, dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100. Saya mepek karena nggak hafal. Kalau Ustaz ini mungkin hafal karena di PTM Ustaz Haji Nuryanto nggak hafal. Yang bidangnya agama, kalau saya bukan bidang agama, yang saya itu juga ini amanah. Baik, Allah berfirman, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu mautun faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Maka sebagian orang pada hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain. Saya hijrah dari Cilacap ke Yogyakarta.
Makanya kadang-kadang saya ngomongnya logatnya dari awal sudah kelihatan ngapak-ngapak. Ya bagaimana mau ngapak-ngapak ya berhijrah, maka akan engkau dapati tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk yang lain-lain tapi memang kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap padanya pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada orang-orang yang kadang-kadang hijrah untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki ibadah, memperbaiki amal, belum sampai kesampaian tetapi sudah tinggal duluan, maka ditetapkan pahalanya untuk hijrah tadi, untuk memperoleh kebaikan. Maka bagaimana kita berupaya untuk pindah dari yang tidak baik ke baik, dari yang baik ke yang lebih baik, terus menerus dilakukan seperti itu agar nantinya kita memperoleh banyak rahmat dari Allah SWT, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu yang dapat mendatangkan rahmat Allah, maka kita waktu beriman, berhijrah, kemudian berjihad. Ada tiga itu. Selain yang lain-lain ada, tapi di ayatnya ada tiga itu. Salah satunya adalah berhijrah untuk memperoleh rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Maka dengan kasih sayang Allah diharapkan nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena zakat kita, bukan karena kebaikan kepada manusia yang lain, tetapi karena rahmat dari Allah. Karena nggak sebanding antara yang kita lakukan dengan balasan surga, itu nggak sebanding. Kalau tidak ada rahmat dari Allah, nggak akan bisa masuk. Maka itu karena kasih sayang Allah. Contoh untuk gambarannya ini, kalau ada seseorang kemudian meminta pada orang lain untuk resik-resik rumah satu hari ditugasi untuk resik-resik rumah, bayarannya kira-kira berapa ya? Misalnya mau dikasih honor ya, satu hari resik-resik rumah, ya nyapu, yang pel gitu aja lah ya. Kira-kira ya mungkin sehari ada yang mungkin ngasih 50.000 loh, mungkin 100.000 per hari lah, maksimal mungkin 100.000. Nah ini kok ngasihnya itu 1 juta, sehari kita kasih 1 juta, maka ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan itu. Kalau ini diumumkan menerima cleaning service di rumah satu hari 1 juta, kira-kira banyak yang daftar ya. Mungkin di yang daftar. Jadi 1 bulan yang berapa ya? Satu hari ini 1 juta, mungkin total. Nah, ini tidak sepadan dengan apa yang dilakukan. Maka kalau seorang kemudian minta seseorang tadi bersih kemudian dikasih 1 juta, tentu ada kasih sayang dari orang. Nah, ini orang ini baik, badannya baik, sebagainya juga. Dan akhirnya dia punya rasa kasih sayang terhadap orang ini. Kalau dikasih langsung ya gimana? Paling tidak kasih. Nah, setelah selesai dikasih 1 juta. Itu gambaran bagaimana seseorang memberikan kasih sayang. Nah, orang kasih sayang nggak mungkin masih proses orang juga 1 juta. Nah, Allah dengan kasih sayangnya, maka dengan rahmatnya akan memasukkan hamba-hamba Allah itu dalam surga yang sesungguhnya Allah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu tidak sepadan dengan apa yang Allah berikan. Maka kita di kehidupan dunia ini sesungguhnya yang dicari adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memperoleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diantaranya juga dengan berhijrah dari hal yang mungkin jauh dari Allah pada hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kehidupan di dunia ini kalau kita bandingkan waktunya dengan di akhirat, maka ini sangat singkat sekali. Di akhirat satu hari di sisi Allah, kalau di dalam surat Al-Hajj ayat 47 Allah menyatakan di akhirat itu satu hari itu sepadan dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Ya, satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kalau satu hari itu hitungannya 24 jam, 24 jam, maka 1 jam di akhirat berapa waktu di dunia? Maka 1000 tahun dibagi 24 hingga ketemu sekitar berapa? 46 sekian tahun. Jadi 1 jam di sisi Allah di akhirat itu setara sekitar 46 sekian tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia itu 50-an tahun, di sana baru sekitar 1 jam. Nah kalau kita hidup di dunia itu 80 tahun, di sana hanya sekitar 1,9 jam. Ya? Kita hidup di sini 80 tahun, ternyata menurut hitungan Allah hanya 1,9 jam. Jadi kalau satu harinya itu hitung 24 jam. Maka sesungguhnya kita hidup sangat singkat, nggak sampai 2 jam di sisi Allah. Ya? Maka jangan sia-siakan waktu yang ada ini, termasuk juga bagaimana kita membentuk generasi kita, generasi penerus kita, anak-anak kita, anak didik kita yang anak-anak ini nanti 25 tahun ke depan bisa jadi itu yang menjadi pemimpin kita. Maka bagaimana kita menyiapkan generasi ini menjadi generasi yang kuat. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian itu hendaklah khawatir kalau seandainya nanti di belakang mereka itu generasi yang lemah, yang mereka khawatir tentang kehidupannya. Maka bagaimana kita khawatir nanti kalau anak-anak kita lemah dalam hal ekonomi, lemah dalam hal akidah apalagi, maka bagaimana kita khawatir, sehingga dengan kekhawatiran itu kita menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Fal yattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang jujur. Jangan sampai mengajari anak-anak tidak jujur. Nah, kita siapkan bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, disekolahkan di SD Muhammadiyah Tegalrejo ini. Itu sebagai salah satu upaya. Tetapi tentu tanggung jawab kita kepada anak-anak tidak lepas begitu saja. Kalau sudah di sekolah ya sudah. Berarti kami sudah tak titipnya di SD selama 6 tahun sudah. Nanti kalau ada apa-apanya nanti tanggung jawab SD, tidak bisa demikian. Yang ditanya oleh Allah besok orang tuanya tetap. Karena ada di beberapa tempat itu sudah menganggap bahwa kalau sudah di sekolah ya sudah beres, orang tuanya lepas dari itu. Tidak demikian. Nah, anak-anak ini mempunyai 4 bisa kita bagi menjadi 4 karakter. Karakter yang pertama, anak itu sebagai zina, sebagai perhiasan, bukan zina, bukan zinatun, sebagai perhiasan. Seorang suami istri nggak punya anak, nggak mikir sampai 15 tahun masih belum dikaruniai anak. Kalau konsultasi pada Hasanul Basri itu akan dijawab istighfar. Memang salah satu kunci rizki itu adalah istighfar. Kalau masih belum dikaruniai anak, punya anak-anak masih
sudah sekian tahun kau nggak punya, supaya terus menerus istighfar. Karena istighfar salah satu kunci rezeki, termasuk diturunkannya hujan, termasuk di sholatnya anak-anak. Tentu akan susah kalau nggak punya anak. Nabi Ibrahim itu doa terus menerus 80 tahun akhirnya punya anak. Maka begitu punya anak senang. Di sini bapak itu waktu melahirkan ibunya ya, melahirkan pertama kali senang ya. Wah, anak senang sekali. Ini jadi zina, jadi perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Tapi ada ya orang yang punya anak malah susah ya. Kok lahir malah hamil, kok tengik, tengik gede, gitu. Nah, itu susah itu. Punya anak malah susah. Kalau kita senang. Saya punya teman, kok anaknya satu. Iya, saya ingin menikmati hidup. Jadi anaknya siji kan orang repot untuk menikmati hidup, anakku siji baik. Itu kalau saya tanya gitu, kok siji makin gede kok siji terus? Aku ingin menikmati hidup. Cara pandangnya beda dengan saya menikmati hidup dengan banyak anak. Iya, ngurus dua anak kan asik, masih rawat, masih kaya, masih berusaha mana-mana. Itu kita nikmati, ya anak saya alhamdulillah 5 sekarang. Itu anak yang kelima, ibunya melahirkan itu usia 40 tahun, ternyata nggak apa-apa. Ya memang baiknya jangan sampai 40 tahun melahirkan, tapi ini qadarullah, Allah memberikan rahmat pada kami nikmat anak yang kelima. Usia istri saya itu waktu itu 40 tahun dan itu lancar, tidak ada masalah. Bahkan istri saya mengatakan ini paling enak dari itu. Jadi nanti kalau terus karena sudah lancar itu papa dan itu kok bukan karena nggak bisa keluar. Adik saya anaknya 7. Itu asik menikmati hidup dengan banyak anak. Itu nek pas gawe kata nikmat. Ya. Jadi itu merupakan zina sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banun dan anak-anak, di sini juga banun, berarti jamak untuk anak-anak. Itu zinatul hayatid dunya, sebagai perhiasan kehidupan dunia, dan itu menyenangkan. Sekolahnya di SD Muhammadiyah dan Tegalrejo, oh iya toh, prestasinya ranking 1, wah senang gitu. Zina, perhiasan dunia, membanggakan. Wah nanti ini tak anak sekolah, anakku sekolah nang SD Muhammadiyah Tegalrejo, macam-macam. Oh diulang ini sama Ustaz, wah dari PTN, anak bagus senang juga. Zina itu hayat. Yang kedua, anak sebagai fitnah, ujian. Orang pas dilorong, pas rewel, pas dihujan, ya kan? Nah itu sudah mulai berhujan kata-kata. Maka ini menjadi ujian. Ingat, ujian ini untuk apa? Allah menguji kita ini untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Dengan ujian itu siapa yang lulus dan paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan dunia ini baik hidup maupun kematian itu sebagai ujian bagi kalian untuk melihat siapa untuk menguji siapa yang mereka itu yang di antara kalian yang paling bagus amalnya. Bukan paling banyak tapi paling bagus. Maka para sahabat itu lebih memperhatikan bagusnya amal daripada banyaknya amal. Orang sholat ini saya harus tingkatkan khusyuk, kalau masih kurang khusyuk saya tingkatkan khusyuknya. Orang sholatnya kurang khusyuk cepet-cepetan orang gitu. Dan sholat tarawih 7 menit seperti oke, bukan. Para sahabat lebih memperhatikan bagusnya amal dan Allah juga menguji itu untuk melihat siapa yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Ya banyak bagus itu saya. Nah, Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalikum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya amwal, harta dan juga anak-anak itu
itu sebagai fitnah ujian bagi kalian. Maka kita bersabar dalam mendidik anak-anak kita, bersabar dalam kalau anak-anak kita kok sakit juga bersabar. Ojo bocah diri loro kopi bolak-balik sama kopi. Tidak demikian, bersabar dengan ini. Mudah-mudahan dengan ujian ini Allah meningkatkan kesabaran, meningkatkan keimanan saya dan seterusnya. Karena dengan adanya ujian itu juga sangat ada hikmah yang sangat bagus. Orang biasa lancar-lancar saja naik kendaraan yang di pejet muni maka orang mikir bismillah, orang mikir apa pejet muni maka suatu saat di pejet orang ini maka akhirnya digenjot Islam cekak akhirnya ya Allah mulai kan ini motor kok biasanya lancar kok saya ini jadi ngadat akhirnya kata Allah ya Allah cobalah bismillah. Biasanya nggak bismillah jadi bismillah dengan adanya musibah seperti itu menguji dengan bismillah. Oh jadi walakna bismillah. Ya, jadi ingat kepada Allah. Ujian-ujian itu kesabaran itu kemudian musibah, maka Allah memberikan ada hikmah-hikmah yang sangat bagus. Dan anak bisa saja menjadi ujian. Anak pulang lagi sakit, merawat, berkebutuhan baik dan sebagainya. Tapi asik ya. Orang-orangnya atau malah dulu orang berjengkel dulu menceklan HP terus mantap gitu. Sebenarnya ceklan HP busing gitu loh. Maka kita perlu juga melihat HP-nya anak-anak itu isinya apa. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Nah ini berat sekali. Ada anak-anak menjadi musuh. Maka adik saya itu biasa berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah kau uji dengan anak-anak. Jadi artinya mohon supaya anak-anak ini jangan menjadi satu penghalang dakwahnya, penghalang beribadah dan seterusnya. Ujian anak-anak itu sangat berat. Maka ada anak-anak yang sampai menjadi musuh, minta duit pada orang tuanya, kalau nggak pegang besok apa semua. Wani kalau nggak pakai, tetangga saya di kampung lama itu ada yang kalau minta uang nggak mau langsung kirim wani juga. Bola balik seperti itu sering. Jadi musuh orang tua. Anak bapaknya ngasih mau dialang-alangi dan seterusnya. Ada loh yang anaknya seperti itu. Bapaknya apik, anaknya elek. Nek anaknya apik, bapaknya elek, Nabi Ibrahim ini. Orang seneng anaknya jadi nabi, orang seneng anaknya beribadah kepada Allah. Zaman sekarang ada, ya kadang-kadang masih ada khawatir kan anaknya ini mendalami Islam secara mendalam. Oh enggak dikira teroris, macam-macam. Karena yang digembor-gemborkan di media, di macam-macam itu sehingga ada orang-orang kaum muslimin saudara-saudara kita yang khawatir nek anaknya ngaji Islam mati dalam. Ya kan, dalam itu maksudnya benar-benar gitu. Menjalankan Islam secara istiqomah khawatir. Nah, itu kan bapaknya Nabi Ibrahim. Ya khawatir anaknya jadi ahli ibadah, berdakwah. Nah kita jangan sampai seperti bapaknya Nabi Ibrahim. Anak-anak kita arahkan ngaji secara mantap karena man yuridu bihi khairan, man yuridullah bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah di dalam diri seseorang itu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memfaqihkan, akan memfahamkan dia pada agama. Bagaimana paham agama kalau tidak mendalami Islam, ajaran Islam? Itu justru itu, tapi yang di gembar-gemborkan orang dalam atau bingung jadi teroris itu, yang jadi teroris itu sebenarnya nggak terlalu dalam juga ya. Karena para ulama yang mendalami nggak pernah yang jadi teroris. Nah maka bagaimana kita berupaya agar anak-anak kita didik sebaik-baiknya, kita nggak usah khawatir anak-anak kita mendalami ajaran Islam, artinya memang harus kita pilih-pilih ini benar enggak.
ajaran-ajaran yang disampaikan gitu. Kemudian yang keempat sebagai qurrata a'yun, jadi penyejuk hati ya, sebagaimana surat Al-Furqan ayat ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi berharap doa kita sering mendoakan itu ya, jadi qurrata a'yun, penyejuk hati, anak yang betul-betul beriman bertakwa kepada Allah, bahkan tidak hanya itu saja, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan pemimpin biasa, bukan jadi sekedar Pak RT, Pak RW, bukan sekedar menjadi bupati, wali kota, tapi menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Itu tujuannya. Doa kita, permohonan kepada Allah itu permohonan yang sangat maksimal. Cuma kadang-kadang nggak meresapi, yang penting Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, amin. Padahal itu kita berdoa bagaimana anak keturunan itu menjadi qurrata a'yun, menyejukkan mata kita, menyenangkan, dan nantinya menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tidak saja sekedar masyarakat bertakwa saja, tapi jadi pemimpinnya. Itu sangat bagus, dan ini doa yang kita ucapkan itu menjadi satu harapan kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang levelnya tinggi di atas rata-rata dari orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, maka upaya-upayanya diantaranya di sekolahan di sini, tapi jangan lupa seperti itu saja, kita tetap harus di rumah itu sama. Dan tadi ada komunikasi dengan sekolah. Kok ada informasi anak saya di sekolah kayak gini, ya coba kita telisik kembali seperti apa. Kalau orang-orang dulu pada saat misalnya anak rutin ngaji sore, suatu saat disetrap, kalau ustadznya kalau ngaji tentang positif, dan anaknya lapor kalau bapak, Pak aku mau disetrap ya kalau ustadz, kamu kok awalnya aku pas pengajian aku kurang makan, mau nonton bal-balan. Oleh bapaknya apa? Kapok, kapan? Pulangnya aja ngomong. Tapi kalau sekarang dilakukan, mana ustadznya? Sana ini ustadz dewa. Itu jadi nggak klop antara pendidikan di rumah dan di sekolah, di madrasah. Bagaimana kita klopkan? Semua kalau ada hukuman tentu kalau di sekolah itu hukumannya mendidik, nggak usah khawatir. Kecuali kalau memang sudah terlalu sampai pokok dulu harus kebangetan. Kan di sekolah kita kalau Muhammadiyah, kalau ada hukuman ya mendidik, maka kita duduk. Kalau itu hukumannya mendidik, jangan sampai malah di sekolah mendidik seperti itu, di rumah dicurigakan. Jadi ada kesamaan supaya nanti betul-betul anak-anak kita qurrata a'yun berbuat sama yang kafiran. Contohnya masih berapa menit? Ini baru mukadimah ya. Anaknya 4 gitu, kira-kira ada 4 itu belum masuk. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin si anak pertama, yang ini anak kedua. Jadi kalau kita bercermin pada apa yang ada di Al-Quran tadi, yang 4 itu sebagai zina, perhiasan, kemudian sebagai fitnah, ujian, ada yang sebagai musuh, mudah-mudahan nggak ada yang sebagai musuh, kemudian yang 4 menjadi qurrata a'yun. Maka upaya untuk menjadi qurrata a'yun, kita betul-betul punya kewajiban untuk mendidik anak, dan anak punya hak untuk kita didik, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Taala. Bagaimana kamu mendidik anak? Maka kita berikan haknya, sehingga di waktu yang sangat singkat di kehidupan dunia ini, kita gunakan waktu ini secara proporsional. Proporsional itu apa ya? Berimbang lah ya. Yang butuh waktu banyak ya kasih waktu banyak, yang butuh waktu sedang ya sedang, sedikit-sedikit. Jangan sampai kita memprioritaskan hal-hal yang sesungguhnya sia-sia, tidak ada manfaatnya, itu mau dikasih waktu yang banyak. Nah, Abu Darda, sahabat Rasulullah, yang oleh Rasulullah Abu Darda ini dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, itu suatu saat ketungkul ibadah. Itu ketungkul ibadah aja
nasihati oleh Rasulullah ojo menemui. Apalagi ini ketumpul anak, ketumpulnya mulai HP, mulai anaknya lebih betul seorang itu, ada yang ketumpulnya situ ya. Karena sekarang zamannya HP ya. Bapak-bapak kalau HP-nya ketinggalan itu tertinggal di rumah itu bingung. Nah istrinya ketinggalan orang bingung. Bojoku nanti kok lulus mau balik diri. Orang bingung. Tapi nak HP-nya sing nganti keri bingung tenang. Jadi HP mengalahkan istri. Hati-hati. Nah, maka ada yang ketemu dengan itu. Ada yang ketemu apa? Mancing. Berpanggung maghrib, mangkat nang pinggir kali, mancing, subuh Bali. Anaknya maghrib mangkat nang masjid, kemudian subuh mangkat subuh, masjid anaknya, bapaknya maghrib mangkat nang pinggir kali, mancing, subuh Bali mancing. Itu mending anaknya di masjid. Anaknya tidak ke masjid, maka tidak terperhatikan. Padahal dia punya hak untuk diperhatikan oleh orang tuanya. Maka jangan terkumpul pada hal-hal yang sia-sia karena waktu kita sangat sedikit di dunia ini. Nah, suatu saat Salman ini melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, kok penampilannya jadi kucel gitu, ya, tidak rapih lagi. Maka akhirnya Salman bertanya kepada Ummu Darda, ayo Ummu Darda, kenapa kau seperti itu? Maka Abu Darda menyampaikan, bagaimana aku tidak kayak gini? Sekarang Abu Darda itu sudah tidak memperhatikanku lagi. Malam tidak disentuh, siang tidak disenggol. Ya udah nggak memperhatikan. Akhirnya Salman memohon izin untuk nginap di rumahnya Abu Darda. Karena ini memang oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Abu Darda. Tapi tentu batas-batas mahram muhrim itu tetap ada. Bukan dosa kamu istrinya jadi mahram itu enggak, dari mahramnya ada. Mahram muhrim beda ya. Muhrim itu orang yang sedang ihram, mahram itu ya orang yang tidak boleh dinikahkan gitu. Mereka kadang-kadang di Indonesia kan kita salah kaprah, kita muhrimnya loh. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Umrah atau haji pakai itu muhrim. Nah, pada saat benar ya Ustaz ya, gitu ya, karena ihram atau mahram sama muhrim. Nanti kalau salah diingatkan. Ya, sama kita memohon untuk bisa nginap di rumahnya Abu Darda. Nah, setelah nginap di sana malamnya, habis sisa Abu Darda sudah siap beranjak untuk sholat lain. Maka oleh Salman ditarik tangannya, nanti ini belum waktunya, tidur saja dulu. Setelah itu tidur. Jam 12 malam, kira-kira pertengahan malam bangun lagi untuk sholat lain, ditarik lagi oleh Salman, nanti ini belum waktunya, tidur lagi dulu aja. Nah, setelah sepertiga malam baru mau sholat lain, ya silakan, ini sudah waktunya. Jadi karena biasanya Abu Darda itu sebelum ada nasihat dari Rasulullah, semalaman suntuk itu sholat lain. Nah besoknya pagi-pagi jadi jangan sarapan oleh istrinya. Kemudian Abu Darda mempersilahkan Salman untuk sarapan. Silakan ini habis dimakan ya, jangan ini Salman kamu saya nggak makan dari ini. Maksudnya Abu Darda itu mau puasa sunnah. Kalau kamu nggak makan, maka saya juga nggak makan. Jadi tamunya itu nggak mau makan, kalau tuan rumah nggak mau makan. Gimana itu? Kan saya harus menghormati kamu malah nggak mau makan. Ya sudah, saya makan. Terpaksa membatalkan puasa sunnah. Jadi mau sholat kemalaman itu nggak boleh, mau puasa malah disuruh makan. Akhirnya menjaga lapor pada Rasulullah tentang kejadian ini. Rasulullah menyatakan sedekah Salman benar. Kemudian Rasulullah menasihati, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu punya hak atas kamu. Benar kamu ibadah, kamu sholat lain, kamu puasa untuk memenuhi hak Allah. Hak Allah, hak Allah ala ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba itu adalah agar hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka benar kamu beribadah memenuhi hak Allah. Wali nafsika alaika haqqan. Tapi kamu
Apa dirimu juga punya hak atas kamu. Kamu butuh istirahat tidur, kamu butuh makan asupan gizi, itu hak dirimu atas kamu. Jadi perlu itu. Jangan semalaman suntuk terus sholat, apalagi semalaman suntuk mancing gitu. Ngopelan, berjam-jam, memperlukannya ini saya. Itu aja waktu sholat. Nah maka bagaimana kita proporsi waktu ini untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian apa? Wali ahlika alaika haqqo, dan keluargamu juga punya hak atas kamu, istrimu punya hak atas kamu, suamimu punya hak atas kamu. Maka penuhi hak itu. Anak-anakmu punya hak untuk dididik, untuk diperhatikan, penuhi haknya. Jangan sampai tidak memenuhi hak. Karena kalau tidak memenuhi hak, maka dia berbuat zalim. Maka penuhilah hak-haknya itu, termasuk hak untuk anak-anak kita yang membutuhkan pendidikan dari kita. Sudah kita upayakan di sekolah SD Muhammadiyah Tegalrejo, kita juga mengamati mendidik di rumah yang klop dengan pendidikan yang ada di sekolah. Kita penuhi hak anak kita. Tetangga punya hak, kita penuhi haknya. Ali ahlika alaika haqqo, dan keluargamu itu punya hak. Anak-anakmu, bapakmu, orang tuamu punya hak untuk dihormati dan seterusnya. Wa'ati kulli dzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang punya hak itu haknya. Punya burung, ya. Ini butuh makan, punya hak untuk dikasih makan, jangan ditinggal pergi terus. Punya peliharaan ayam, punya tetangga, punya macam-macam di jalan, ada hak orang lain yang harus kita penuhi. Di lampu kita merah, yang punya hak jalan yang hijau, maka jangan kita langgar haknya. Jadi kita sekedar, bukan sekedar jam merah orang polisi kok, CCTV orang, bukan itu. Tapi kita telah melanggar haknya orang sehingga kita berbuat zalim pada orang. Maka Islam sangat bagus ajarannya bagaimana setiap yang punya hak itu berikanlah haknya. Maka kalau kita sudah berupaya untuk memberikan semua yang punya hak pada kita, insya Allah kita tidak sempat untuk melakukan perbuatan yang sia-sia, bolak-balik buka HP yang tanpa manfaatnya misalnya. Tapi kalau untuk komunikasi ini anak saya di sekolah di mana itu udah apa? Di HP itu digunakan untuk yang bermanfaat dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita, dalam rangka untuk koordinasi dan seterusnya. Buka misinya buka berguyon terus nanti berjam-jam. Maka kesempatan ini ya ini untuk mengingatkan saya sendiri dan juga Bapak Ibu semuanya bagaimana kita gunakan waktu ini secara proporsional. Hak Allah yang paling besar betul kita beribadah pada Allah, tapi jangan ketumpul ibadah kepada Allah tanpa memperhatikan yang lain. Maka hak yang lain pun kita berikan. Hak keluarga juga besar, hak anak-anak kita juga besar. Maka bagaimana kita mendidik anak-anak ini dalam rangka memenuhi hak kita dan juga mempersiapkan generasi kita menjadi generasi yang kuat, yang menjadi generasi yang hebat dengan semangat hijrah ya Rasulullah SAW, semangat hijrah, semangat untuk berpindah dari yang kurang baik dari yang baik, berpindah dari penggunaan waktu yang tidak bermanfaat ke penggunaan waktu yang lebih bermanfaat. Dan ingat, ini kita sama-sama kita dalam beribadah memenuhi hak Allah, tapi kita juga memenuhi hak sesama, sehingga sesama pun kita harus bisa saling menerima dan bisa diterima. Terakhir Rasulullah bersabda hadis At-Tirmidzi, al-mu'minu ya'lahu wa yu'lahu. Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima orang lain dan bisa juga diterima oleh orang lain. Jadi kalau ada orang lain datang ke tempat kita, jangan kita menjadi gelisah, susah. Wah ini komentar kita macam-macam. Bisa menerima orang lain. Wah dia gurunya anak saya jadi ke rumah, ayo tutup ibu. Tidak, bisa menerima orang lain dan juga bisa diterima oleh orang lain. Kenapa? Karena ucapannya baik, sikapnya baik dan seterusnya. Dan ini kita perlu kebaikan-kebaikan ini kita
sampaikan kepada anak kita masing-masing bagaimana kita supaya anak-anak kita juga bisa menerima dengan baik setiap teman-teman, bisa diterima juga oleh teman-teman, maka supaya bisa diterima omongannya ya sing apik, ojo sok saru, ojo sok nyakiti wong dan seterusnya, bisa diterima. Wala khairon, dan tidak ada kebaikan iman di dalam diri seseorang layak lahu wala yuhlaku, yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima oleh orang lain. Tidak ada kebaikan. Kalau WA nangkrut ya sini apa bikin gelisah anggota, bikin gregetan anggota, mari isu, nah isu wong iki ditok ya sama bro. Nah kumpulan isu kayak jotek kawan, itu kan susah sekali. Jadi tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima oleh orang lain. Karena kan kalau orang diterima oleh orang lain, isu kayak jauh anggota, jauh kelompokku. Kenapa? Karena perbuatannya. Nah, wakil nasi, dan sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Maka ini nasihat Rasulullah tentang orang yang beriman. Kalau kita menjadi nyatakan diri seorang yang beriman, maka usahakan kita bisa menerima orang lain dengan lapang dada, kita bisa diterima oleh orang lain karena apa ucapan dan perbuatan kita memang bisa kerjasama dengan baik, tentunya menghormati orang lain sehingga kita bisa diterima oleh orang lain, dan kita upayakan menjadi orang yang paling baik menurut Rasulullah, yaitu yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan amalan yang memberikan manfaat bagi orang lain itu lebih Allah cintai dan Rasulullah cintai. Rasulullah menyatakan kalau aku membersamai saudaraku untuk suatu urusan lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu 1 bulan penuh. Lebih suka membersamai saudara untuk menyelesaikan urusannya, membantu menyelesaikan urusannya daripada iktikaf, karena iktikaf hanya untuk dirinya sendiri, membersamai saudaranya itu bermanfaat bagi orang lain. Itu lebih Rasulullah cintai hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kalau ada misalnya ada sebagian rezeki yang bisa kita sisihkan untuk membantu orang lain, mungkin ada ini anak ini agak berat kalau sekolah dengan biaya sekian, ya kita bantu orang yang lain juga saling mensupport, dan itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Taala, dan kita juga perlu untuk kita sendiri dan juga anak-anak kita bagaimana memiliki amalan-amalan sehingga betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, dan itu orang yang paling bagus, yang juga paling dicintai oleh Allah, yang bermanfaat bagi orang lain. Kita menjadi anak-anak, mudah-mudahan anak-anak kita betul-betul besoknya menjadi orang yang mutakina imam bagi orang yang bertakwa, dan juga menjadi orang-orang yang bermanfaat baik untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta agama. Salah satu kami sampaikan untuk mengisi pengajian perdana secara tatap muka di tahun ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada sekitar Dokter Presiden dari Seluruh FSI yang masih memberikan klausul kepada banyak ini. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada yang juga kami persilakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Yang di belakang? Mungkin bapak-bapak yang di depan? Jadi yang di belakang ada? Iya, ingin bertanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, kelas 1, kelas 2, ada yang ingin bertanya, kelas 3, kelas 4,
dahulu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya terima kasih banyak kepada Ibu Karjo yang sudah mengundang kami. Kami berkenan pertama mengatakan dengan kami para siswa. Menarik sekali kajian pada pagi hari ini kaitannya dengan bernama satu Muharram. Mohon nanti bisa ditanggapi apakah Ustaz nanti atau Bapak Ustaz yang baru saja memberikan atau bagaimana. Yang ini kami sampaikan Pak Andi kaitannya dengan hijrah. Kalau kita melihat materi hari ini, hijrah itu kan sangat luas ya sebetulnya. Nah, yang ingin kami sampaikan Bapak terkait dengan pendidikan anak-anak kita yang kita titipkan kepada SD Muhammadiyah Tegalrejo. Justru kami balik. Jadi kami challenge Bapak, apa yang akan dilakukan oleh SD Muhammadiyah Tegalrejo dalam rangka hijrah ini? Kenapa ini kami sampaikan? Karena terus terang, terutama bagi kami yang waktu kami itu banyak bertugas luar rumah, sehingga ekspektasi kami terhadap sekolah itu cukup tinggi Bapak. Sehingga kami challenge Pak Nabi dan teman-teman di SD Muhammadiyah ini bagaimana berhijrah sehingga nanti bisa betul-betul memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak kami yang mendidikan di SD ini. Ini kami sampaikan karena sebetulnya Pak Adi jujur, kami sebagai orang tua itu sangat manut begitu ya, manut. Ketika ada satu program dari sekolah, insya Allah akan kami laksanakan sesuai apa yang disampaikan oleh sekolah, sehingga betul-betul menjadi leader kami Bapak, teman-teman itu dan Bapak Guru di SD Muhammadiyah Tegalrejo. Demikian Bapak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang tadi menyampaikan kalau secara umum ya tidak hanya di SD Muhammadiyah Tegalrejo, kita di Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Menengah Muhammadiyah Kota Yogyakarta punya berbagai program untuk peningkatan bagaimana anak-anak ini menjadi baik, anak-anak didik di sekolah Muhammadiyah menjadi baik dengan kurikulum Ismuba. Ismuba itu Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Ya setidaknya dengan kurikulum Ismuba ada bahasa Arab yang sangat dasar. Nggak apa-apa, paling tidak ada upaya untuk memahami ajaran Islam ini, karena Al-Quran, hadis-hadis juga tertulis dalam bahasa Arab. Ya ada terjemahan, tapi kadang-kadang terjemahan bahasa itu kadang-kadang ada yang nggak pas kalau diterjemahkan. Apalagi bahasa Jawa kalau di Indonesia kan kadang-kadang angel. Awas, ojo nang liter nggak kunduran. Bahasa Indonesia yang kunduran apa? Mundur itu kunduran apa? Bahasa Indonesia ya tidak sampai mundur itu jangan caranya mundur nanti ketabrak, itu kan lama banget. Tapi kunduran sendiri kan, jadi ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang tidak bisa langsung diterjemahkan ke bahasa yang lainnya. Maka setidaknya bahasa Arabnya ada dasar-dasar sedikit. Kemudian di sana ada Al-Islam, memang ajaran-ajaran Islam nanti masuk ke sana, sehingga
kalau di sekolah negeri itu hanya PAI, pendidikan agama Islam, 3 jam pelajaran 1 minggu. Nah di Muhammadiyah ada 12 jam. Sehingga kalau Islam itu di PAI yang ada di pemerintah itu kurikulum PAI yang secara nasional ada pendidikan agama Islam, maka di sekolah kita pendidikan agama Islam itu diisi dengan akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Kalau di kurikulum yang nasional, PAI pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah kita pendidikan agama Islam ini sudah cukup karena di dalamnya ada akhlak. Termasuk akhlak adalah seperti yang kami sampaikan tadi. Maka bagaimana kita berupaya semua sekolah Muhammadiyah anak-anaknya menjadi anak-anak yang betul-betul paham agama dan bisa menjalankan agamanya, ada praktek-praktek agama, kemudian dilengkapi dengan akhlakul karimah, akhlakul mulia, karena tidak bisa lepas antara pemahaman agama dan akhlak. Jadi, itu ibadahnya baik, sholat puasanya ya terus-menerus, puasa sunnah, ibadah itu, tetapi kok orang tetangga kan ada yang seperti itu. Maka bagaimana ini menjadi satu integritas antara kesatuan antara amalan ibadahnya dan juga muamalahnya, itu terkait dengan akhlaknya. Kalau besok di akhirat itu dihisab, amal yang dihisab pertama kali adalah sholat, muamalah yang pertama kali dihisab adalah orang yang membunuh orang lain. Muamalah itu interaksi antara orang dengan orang. Maka yang dihisab pertama kali adalah masalah pembunuhan. Walaupun ada polisi dibunuh, ada polisi, ya, polisi ada polisi. Jadi kemudian nikmat yang pertama kali dihisab adalah air, karena air itu yang paling ringan kita bisa peroleh. Setelah itu ada nikmat-nikmat yang lain yang dihisab, apalagi ini nikmat yang banyak, maka hisabnya lebih banyak. Maka siap-siap saja yang orang yang lebih kaya untuk dihisab lebih lama daripada orang yang tidak punya dalam hal materi dunia. Orang yang nggak punya itu hisabnya benar-benar gampang. Ini sing sugih, wah lama banget hisabnya. Kita persiapkan. Amal yang dihisab pertama untuk sholat, muamalah yang dihisab pertama itu masalah berumur. Kemudian nikmat yang dihisab pertama adalah air, nikmat air. Nah, kita berupaya bagaimana sekolah Muhammadiyah ini anak-anak didiknya betul-betul bisa paham tentang Islam, karena dengan 12 jam pelajaran, kalau negeri hanya 3 jam. Kemudian di situ di 12 jam pelajaran itu ada pemahaman dan juga ada praktek ibadah, praktek muamalah berikutnya. Kemudian ditambah pendukung itu bahasa Arab, sehingga kita sekat ismuka. Nah di SD ini bagaimana teman-teman itu Ustaz Batin Rianto salah satu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang kita akan